Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala wa ja'alnahu sahlan wa la taj'alhu hasanan ila syifaa sahlan. Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah mudahkan kita hadir kembali di majelis ilmu. Semoga banyak barokah berlimpah pada malam hari ini. Ilmu yang didapatkan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di malam hari ini masih mengkaji surat Al-Hasyr. Terakhir kemarin membahas keutamaan sifat mujahidin, muhajirin dan ansar. Muhajirin itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini di tahun ke-13 kenabian ya. Ansar adalah golongan yang penduduk asli Madinah sebagai penolong, namanya Ansar, berarti menolong ya. Muhajirin yang hijrah. Kemarin sudah dibahas keutamaannya. Masya Allah, orang muhajirin karakternya adalah mereka berjuang, rela meninggalkan rumah, tempat tinggal, harta, usaha, bahkan keluarga dalam rangka taat kepada Allah, disuruh pindah dari Mekah ke Madinah. Tentu ini sangat berat karena nggak bawa harta, nggak bawa keluarga, keluarganya belum berhidayah itu. Berpisah anak dengan istri, istri dengan suami, ya terjadi itu ketika hijrah awal ada perintah itu. Adapun Ansar, mereka juga tidak kalah baik. Kalau mujahidin, muhajirin itu punya sifat berjuang, bahkan mereka ifa. Apa ifa itu kemarin? Menjaga kehormatan diri, tidak suka dibesaki Pak Ifa itu ya. Jadi ada orang itu mentalnya mental apa? Senang dibantu ya. Senang dibantu, senang dapat bantuan, senang banget gitu ya. Nggak dapat bantuan tuh murid-murid gitu. Ini nggak adil gitu ya. Karena dapat saya nggak dapat BLT dan lain sebagainya itu ya. Bahkan sebagian orang itu rela rumahnya ditulisi keluarga miskin menerima bantuan pemerintah padahal mampu itu. Ya, iya. Saya pernah ceritakan ke sebuah daerah itu, Masya Allah, rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus, tapi banyak banget yang ditulisi di tembok samping pintu masuk itu, dibilang pakai bilang putih. Ya, keluarga miskin penerima bantuan pemerintah. Iya, hilang rasa malu kan, yang penting apa? Dapat bantuan ya. Ini muhajirin itu tidak ada mental-mental malas ya. Ini muhajirin dimuliakan dengan ifahnya. Saking hebatnya menjaga kehormatan dirinya itu, yang sabuhumul jahilu al-ghniyah. Orang kan ketika nggak ngerti, ya nggak ngerti dalamannya rumahnya, nggak ngerti kondisi ekonominya, semua orang menduga itu orang mampu, karena nggak pernah pasang wajah melas, tidak memuliakan bantuan kesana kemari minta gratisan, itu tidak ada. Ini muhajirin itu luar biasa disebut oleh Allah. Orang sampai nggak menduga dia orang susah karena nggak pernah pasang wajah susah ya. Adapun Ansar kemarin keutamaannya adalah wajib siruna ala anfusihim wa kana bihim khassasah, ayat yang ke-9. Mereka ini Masya Allah, meskipun tidak kaya kebanyakan wajibku, tidak semua kaya orang-orang Ansar, tapi mereka tidak nunggu kaya untuk bisa berbagi. Maka mereka kemarin
diceritakan ya, ketika Nabi kedatangan tamu, jadi orang Arab itu termasuk kebanggaannya adalah ketika mampu menjamu tamu. Jadi di zaman dulu itu rebutan untuk jamu jamaah haji, orang Arab itu rebutan, ya, karena mereka merasa ini kemuliaan, ada tamu itu kemuliaan. Nah, Nabi juga begitu. Ketika datang seorang tamu, Nabi berusaha tidak nawarkan yang lain dulu. Dia pulang, terus sama budaknya. Coba tanya bunda kalian, masa apa malam ini? 9 rumah, 11 rumah istri Nabi ditanyakan semua. Masak nggak? Semuanya nggak ada yang masak hari itu. Sore itu, Pak. Nabi baru minta maaf kepada sahabat ini dan beliau kemudian masuk masjid. Ya. Ana rajulun yutifu hadhihi lailah rahimahullahu ta'ala. Ada enggak yang malam ini berkenan menjamu tamu saya? Semoga Allah rahmati keluarganya. Sahabat Ansor langsung, saya ya Rasulullah gitu. Ya, padahal bila ahli ya kamu bawa rumah jamu dengan yang terbaik. Orang ini bukan orang kaya, dia sudah tahu setiap malam itu tidak pernah makan gitu, ya. Karena bapak, ibu dan anak itu hanya ada satu piring dan itu menjadi sebuah santapan harian begitu, dia sudah tahu tidak makan. Tapi karena mentalnya itu mental pisah, ya, ngalah mengingat orang lain, masya Allah, dia menerima kemudian mengatur strategi yang kita sampaikan kemarin itu ya. Sampai pagi harinya Rasulullah memanggil orang itu dan mengatakan begini, laqad ajiballahu azza wa jalla Allahi min fulan wa fulana. Sungguh Allah semalam takjub dengan tindakanmu. Bahkan Allah sampai tertawa, ya, tertawa. Nah ini kita juga nggak boleh bayangkan Allah tertawanya gimana. Terus kalimatnya kata Nabi, Allah tertawa sampai ketika mendengar, melihat kelakuan kalian itu. Ada kelakuan yang baik kan? Nggak mampu mandi jamu, nekat ya. Ini satu akhlak yang tidak ada tandingannya, makanya Pak Muhajir dan Ansor itu dimuliakan oleh Allah dengan kedudukan yang paling istimewa di antara umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sudah dibahas ya. Malam ini sebenarnya urutan ya ayat 11 sampai 17 ini, tapi ternyata dulu sudah dibahas. Ini kan kisah bagaimana ketika Nabi mengusir Bani Nadir, orang-orang munafik itu pasang badan. Munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengatakan, la ikhristum lana khulujanna ma'akum. Tenang, kalian kalau diusir Muhammad, kami siap bersama kalian. Itu janjinya munafik. Sampai akhirnya orang Yahudi mantap ini, berarti lawan Muhammad gitu kan. Artinya mereka sudah menyerah itu. Tapi kalau dikomporin munafik itu semua tenang, kami full bersama kalian. Diusir kami siap keluar bersama kalian, ya. Menang juga bersama kalian. Itu bahasa Jawa apa? Ya oh ya. Kalau terus itu ya, kayak batu yang munafik itu ya, begitu yang diusir, dia pura-pura nggak terlibat. Saya nggak tahu apa Rasulullah itu, dan kurang ajarnya munafik itu ya. Begitu yang diusir, munafik kalau nggak tahu nggak terlibat gitu kan. Padahal Allah membongkar, mereka menjanjikan janji di PHB dengan Yahudi. Ya. La itu kerja layak kerja mau. Ternyata ketika Yahudi diusir, Allah menyampaikan tidak ada setia kawan orang-orang munafik itu ya. Ini sudah dibahas tentu pada pertemuan yang akan datang. Saya malam ini fokus masuk ayat 18. Silakan yang menyimak dibuka ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini sering diangkat oleh khotib Jumat ya, 3 ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang ketiga ayat ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa takwa? Takwa di sini adalah intisalu, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Definisi paling mendasar takwa. Walatandur, dan lihatlah nafsun, masing-masing jiwa, masing-masing kita, masing-masing orang, apa-apa saja qaddamat yang telah disiapkan liwadin untuk hari akhirat. Jadi ini suruh menghitung, Pak, Ibu sekalian, suruh menghitung kira-kira saya ini dengan amal saya saat ini di mana tempatnya, ya. Apakah sudah menyelamatkan dari azab kubur ataukah belum? Apakah sudah membuat saya besok di akhirat punya saham kebaikan? Ini suruh kata Allah menghitung. Maka Ibnu Katsir mengatakan begini, hasibu anfusakum, hisab. Apa hisab? Hitunglah, ya, hitunglah amal kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah, sebelum dihitung amal kalian. Wa'duru, dan lihatlah ma'addarratum li anfusikum, apa yang telah kalian siapkan untuk diri kalian minal a'mali salihah, dari amal-amal yang baik, liyaumin mi'adikum, untuk hari yang dijanjikan untuk kalian. Apa itu hari akhirat? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun bima ta'malun. Ada peristiwa ketika ayat ini turun, ya. Nabi keluar dari masjid satu hari. Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fi sadri nahar. Kami rombongan bersama Nabi satu siang keluar, ya. Ada kepentingan. Qala Ibnu Mubin cerita, faja'ahu qaumun, tiba-tiba ada rombongan kaum hufatan, mereka kaum yang miskin, hufatan, bertelanjang kaki, nggak pakai alas kaki, padahal di padang pasir panasnya seperti apa. Orang mereka bertelanjang dada. Menurut Jawa ini ngepek, ambil liko, ya, tidak sandalan, tidak pakai baju. Nabi itu, masya Allah, ya, pemandangan itu memilukan gitu, ya. Kemudian itu dari kampung Mudor, negeri apa namanya, suku Mudor, ya. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima wabihim. Rasulullah langsung wajahnya sangat sedih melihat kondisi mereka. Jadi ini rombongan orang itu miskin-miskin, pakainya cuma sampai, nggak pakai alas kaki. Nabi lihat mereka itu sedih banget. Kemudian beliau tidak melanjutkan perjalanan. Ya, kemudian beliau pulang. Lalu abihim minal fatati qala fadakhula thumma kharaja fa'amara bilalan, ya, fa'amara wa aqama as-shalah. Kebetulan sudah mendekati waktu sholat, kemudian Nabi masuk masjid merintahkan, ya Bilal, wahai Bilal, azan. Kemudian Bilal azan. Kemudian selesai sholat, Nabi berkhutbah membaca ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang bertakwa, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari akhirat, ya. Kemudian Nabi memotivasi orang-orang untuk berinfak, mengeluarkan harta terbaiknya ketika melihat kaum yang begitu miskin tadi.
Maka Masya Allah kemudian tasaddaqa rajulun min dinarihi, orang-orang kaya mengeluarkan dengan dinarnya. Wa min dirhamihi, yang agak kaya banget mengeluarkan dengan dirhamnya, perak ya. Ada yang pakaian pantas pakai diberikan. Ya. Biasanya kalau pakaian pantas pakai itu numpuk-numpuk gitu ya, karena kesempatan orang akan buang pakaian gitu. Kalau ada donasi pakaian pantas pakai itu malah mumet panitia gitu ya, untuk order gitu. Karena banyak yang nggak layak. Ini ada orang yang mengeluarkan pakaian pantas pakainya. Ada yang hanya bersedekah dengan satu genggam. Bahkan ada yang bersedekah dengan syidqit tamar, kurma separuh biji. Jadi nggak satu biji, separuh biji, saking namanya miskinnya itu. Kan dua itu tak di bawah itu. Pemandangan itu luar biasa menyenangkan Nabi SAW ya, sambil numpuk itu ya. Dan mundur itu dipanggil dan mereka bergembira. Maka Rasulullah SAW kemudian memuji perbuatan itu dan mengatakan, ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Kita sering mendengar hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kali ini ahabbun nas ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Ini kalimat dari Nabi. Ahabbun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi manfaat dilihat saja pada konteksnya, harta bisa, tenaga bisa, ilmu bisa, kebaikan yang lain bisa. Sebisanya kita harus punya karya. Orang hidup harus punya manfaat. Kan begitu usaha kita itu. Kita tinggal di mana pun harus punya karya. Apa sih karya kita? Punya harta berarti dengan harta kita, punya ilmu dengan ilmu kita, punya tenaga dengan tenaga kita. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan kontribusi kepada orang lain. Yang pertama kalimat Nabi. Yang kedua, wa ahabbul a'mal ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah membahagiakan orang muslim. Ya. Apa yang bikin bahagia? Sebenarnya bahagia kalau dikasih apa? Dikasih apa? Hadiah? Ya. Dijajaki bahagia. Bahagia ya. Ya. Di samping yang bikin bahagia lah, kita tahu kan, yang bikin bahagia tentu hal-hal yang menyenangkan itu ya, hadiah, bonus, apalagi bahasanya. Ini pokoknya yang berkaitan dengan harta kan, bikin bahagia. Pujian juga bikin bahagia kan. Sampai Nabi mengatakan minimal itu kalau belum bisa membahagiakan harta dengan senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah, kebahagiaan untuknya. Berbagi kebahagiaan. Yang paling disukai oleh Allah ternyata sururun tudkhiluhu ala muslim. Yang kedua, al-takshifu anhu kurbatan, atau membantu kesulitan orang lain. Jadi ada orang yang kesulitan ya, dibantu ya. Al-taqdi anhu dainan, atau membantu melunasi hutang orang lain. Jadi bahagia nggak Pak kalau tiba-tiba ada pengumuman, silakan Bapak Ibu yang punya hutang dicatat ya, nanti saya lunasi semuanya tanpa kecuali. Kita bahagia ya? Bahagia ya? Nah, misalnya ya Pak, misal ada yang baik hati begitu ya. Kata Rasulullah yang tadi al-mudaina, membantu melunasi hutang orang itu satu amal yang paling dicintai oleh Allah. Tadi yang pertama bikin bahagia ya. Yang kedua tadi membantu kesulitan, tadi anu kurban, tadi anu daina, membantu melunasi hutang orang lain.
Allah tentu adu jiwa atau mengenyangkan perut orang yang kelaparan. Itu ternyata amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wahai manusia, dan sungguh aku berjalan ya, bersama seseorang fi hajatin untuk membantu hajat ya, kebutuhan seseorang yang kesulitan itu lebih aku cintai daripada an a'takifa beriktikaf di Masjidil Haram. Ya, hadis ini sahih rawahu Imam At-Tabrani. Hasan rawahu Imam At-Tabrani. Jadi kita berpikir apa? Berpikirnya umrah iktikaf di Masjidil Haram itu, bayangkan itu pahalanya seperti apa? Ya. Bahkan tanpa iktikaf pun sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? 10.000 lebih baik daripada di Masjid Taqwa Masjid kan? Kan jelas 10.000 lebih baik daripada sholat selainnya. Itu bayangkan, sholat sekali itu, ya. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik. Ya. Ini kata Rasulullah, ya, saya 3-4 hal tadi ya. 1, ya, membahagiakan orang Muslim. Ya. 2, membantu mengurangi kesulitannya tadi, Yang ketiga, membantu melunasi hutangnya. Yang keempat, mengenyangkan orang yang kelaparan. Lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjidil Haram 1 bulan penuh. Ya, bayangkan. Jadi kadang kita ini sudut kalkulasi pahala itu kan dengan satu hal saja, padahal ada amal ini tentu bukan untuk menafikan pahala umroh, pahala haji, pahala iktikaf, enggak, tapi untuk memberitahu bahwa ada amal itu yang mutaaddi, amal itu yang membuat orang lain bahagia. Kan kalau umroh itu amal apa itu? Ya? Kan mutaaddi enggak umroh? Jangan umroh tambah bahagia. Apa? Alhamdulillah tambah umroh Pak itu. Kan enggak kan? Ya, kalau seneng ya semua jalan kan ada mungkin jiplak kalau seneng. Tapi ada jalan tiba-tiba pulang ngaji ini ada apa serangan isya 300.000 itu bahagia. Ya, tiba-tiba ada kertas di depannya ya, kabar gembira, ada rezeki Pak untuk jenengan gitu ya. Nggak ada goib yang Indonesia tiba-tiba dibuka isinya minyak 2 liter, beras 50 kilo, gula berapa itu kan bahagia kan? Nah, umroh itu ibadah yang qasir itu ibadah yang pendek, yang manfaatnya hanya kepada pelakunya saja. Puasa, sholat, baca Quran, itu ibadah qasir semua, pendek. Hanya pelakunya yang merasakan manfaatnya. Saya baca Quran, tonggoku seneng nggak misalnya? Alhamdulillah, Pak Abdul Karim kok rajin darus itu. Berapa tulis tonggoku ya? Saya puasa sunnah, nggak ada kan tetangga yang nulis sunnah. Alhamdulillah, tonggoku sergap puasa sunnah. Ada yang peduli kan? Ini ibadah qasir hanya antara kita dengan Allah. Ada pun ibadah mutaaddi, ibadah yang dirasakan orang. Alhamdulillah, tonggoku ikut rezeki bagi-bagi. Ya, berarti tonggoku bahagia nggak? Bahagia kan? Nah, ini khas sampai Abu Hurairah itu dinasihatin Nabi Abu Hurairah, kamu kalau masak tidak tobata, ya, kamu kalau masak perbanyaklah apanya? Dagingnya mau kuahnya? Perbanyak kuahnya kok, dagingnya kuplang-kuplang ya, nggak ada isinya. Itu motivasi saja dari Rasulullah ngasih tahu amal yang kebaikannya dirasakan orang itu luar biasa dicintai oleh Allah tadi, bikin bahagia. Maka kalau belum bisa bikin bahagia orang, jangan bikin orang susah kan? Sama nak orang tuanya saya coba ngobrol-ngobrol gitu. Idealnya kan begitu, lagi rame gitu. Alhamdulillah, dan minta maaf sudah dibantu ya, gitu ya. Ini hikmah. Jadi belum bisa bikin bahagia ya. Bagaimana tidak bikin orang sakit kan gitu.
Hidup itu kan begitu Pak. Kalau belum bisa ngomong baik suruh apa? Diamkan itu. Kalau yang belum khairan liyasmut kan begitu. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi ayat ini dikaitkan dengan peristiwa tadi. Lebih sedih banget lihat orang-orang kesulitan, masya Allah ya. Baju compang camping, sendal nggak punya, alasannya nggak punya, padahal panasnya luar biasa, tapi nggak jadi sampah langsung masuk masjid. Khotbah. Ya, bacaan ayat ini. Orang-orang yang beriman melihat apa yang sudah kalian lakukan untuk hari akhirat besok. Nah, ternyata Nabi memotivasi untuk bikin bahagia orang itu 4 hal tadi. Bikin bahagia, membantu kesulitannya, apa tadi? Membayarkan hutangnya. Yang keempat, membuat apa tadi? Tertuduhan lucu, mengenyangkan orang yang kelaparan. Maka pernah aku nggak benar ya. Seorang tabiin ya, Abdullah bin Mubarak, setelah beliau mau umrah, tiba-tiba ada pemandangan yang asing bagi beliau. Ada anak kecil itu mengais-ngais di tong sampah. Kemudian mengambil sesuatu dari tempat itu, ternyata itu ayam, bangkai ayam yang sudah mati dibuang ke tong sampah. Buat dikejar sama Abdullah bin Mubarak itu, diberitahu, bukankah ini haram nak? Ya. Jawaban anak kecil itu, wahai Syekh, kami sudah 3 hari 3 malam nggak makan, hanya minum saja. Apakah masih haram bangkai ini untuk kami? Pertanyaannya itu persis seperti dulu ketika Syam bergejolak ya, Suriah bergejolak ya. Ada dai dari Indonesia mengisi keutamaan makan sahur. Dalilnya kan jelas, as-saharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu banyak keberkahan. Tiba-tiba ada yang bertanya masyarakat itu, ya Ustaz, bolehkah saya puasa tanpa sahur? Ya. Jadi saking nggak ada yang dimakan, bukan nggak mau bangun untuk makan sahur itu. Itu bisa jawab. Ada pertanyaan lagi, bolehkah kami berbuka puasa pakai daging kucing? Gitu dulu kemarin di Suriah itu. Saking miskinnya itu sampai kucing dimasak itu untuk menyambung nyawa. Jawaban itu yang membuat ustadznya menangis ya, sampai terusnya begitu. Nah, Abdul Mubarak sama, beliau nggak bisa jawab itu ketika saya tahu ini bangkai, tapi kami sudah 3 malam nggak makan. Apakah bangkai masih haram untuk saya? Abdul Mubarak bisa jawab. Langsung beliau ngomong sama rombongan umroh, batalkan umroh tahun ini. Hartanya kita kumpulkan untuk mengenyangkan orang-orang miskin ini. Ya, itu ketika ada keutamaan tadi ya, bahwa membuat orang bahagia, membantu kesulitan, mengenyangkan perutnya, ini lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada iktikaf di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Ya, ini sekali lagi tidak menafikan keutamaan umroh. Ya, umroh itu satu keutamaan, tapi ini menunjukkan bahwa ada segala prioritas. Kalau masih ada yang kesulitan itu, ya alangkah baiknya umrohnya, bahkan umroh yang wajib sekali sebenarnya, yang wajib Pak. Ya, kalau mampu ya, itu umroh yang pertama itu kalau mampu umrohnya wajib. Seperti haji, haji wajib jelas, kalau mampu nggak haji ya dosa, mampu nggak datang ya dosa haji itu, karena ini kewajiban manis atau ilaihi sabila. Nah ini kisahnya begitu ya, terkait dengan ayat ke-18 ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'amsahum. Kalian jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kalian. Ulaika humul fasikun. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Siapa fasik? Al-kharijuna an ta'atillah, ahli maksiat, berarti orang fasik ini. Apa maksud jangan melupakan Allah? La tansau dzikrallah ta'ala fayansikumul amal shalih alladzi yanfa'ukum fi mi'adikum. Janganlah kalian lupa
mengingat Allah, termasuk berpikir. Ya. Jadi apa yang melalaikan apa seringnya Pak? Pekerjaan, ya, pekerjaan. Maka ada tempat yang banyak melalaikan. Apa itu? Pasar, kan? Pasar identik dengan apa? Bisnis kan? Sampai lebih ditanya. Di dunia ini tempat yang paling dicintai Allah pada Rasulullah masjid dua, masjid. Kemudian tempat yang paling dibenci apa? Aswaq, pasar. Ya. Kemudian dikaitkan dengan surat An-Nur itu kan ada kalimat Allah rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Ada lelaki hebat itu, mereka pebisnis hebat, menguasai pasar, keluar masuk pasar, tapi mereka tidak terlalaikan dari mengingat Allah. Mau berbuat curang, ingat Allah Maha melihat. Mau nakal dengan takaran, enggak jujur, dia tahu Allah Maha melihat. Ini luar biasa ini. Lingkungan tidak baik, tapi tetap baik. Jadi ingat dulu ada kisah penjual susu ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu. Rahasia umum, semua bakul susu bercampur dengan air. Sampai seorang ibu karena dagangannya anaknya itu makin hari makin merosot karena dia jual jujur, ya nggak bisa dapat untung. Orang-orang itu pengennya yang banyak, murah, yang lainnya beli yang banyak murah, yang justru nggak laku. Dan ibu itu ngomong, "Duk, kok kaya kanca murah kok?" Ya, supaya kancane dicampur pakai air gitu kan. Anaknya nyelingkan, ibu apa nggak tahu? Khalifah Umar kan sudah kasih pengumuman, siapa bahkan mengancam siapa yang ketahuan menjual susu dicampur air akan dicabut izin jualan di pasar itu. Ibu apa nggak tahu larangan itu? Tahu. Tapi kan Umar nggak di sini tuh, gitu kan? Kata ibunya kan. Tapi Umar kan nggak ada di sini. Anaknya ngomong, "Ibu, kalau Umar sedang tidak di sini, sungguh sekarang ini Tuhannya Umar sedang mendengar pembicaraan kita." Wah, itu yang sangat tinggi levelnya muraqabah itu. Dan ada pedagang di pasar kok takwanya kepada Allah sampai selevel itu, berarti disebut rijal tadi. Yang terbaik adalah tetap soleh di lingkungan yang tidak baik. Ya. Wa iqamis shalah, dia juga tidak pernah meninggalkan sholatnya sesibuk apapun urusannya itu. Jadi berani dia meninggalkan sejenak dagangannya untuk segera sholat. Kayak mungkin Mekah Madinah ya, kalau sudah waktu adzan sholat ya sudah tutup saja, nggak tinggal begitu saja dengan sholat itu. Nggak ada yang kehilangan, nggak ada malingnya, karena semuanya sholat. Maling ya sholat mungkin ya. Jadi nggak ada yang sempat ambil. Nah ini yang hebat itu. Wa ita'iz zakat, dan pedagang yang hebat itu juga mereka yang tidak lalai, tetap menghitung hartanya karena ada hak orang miskin dan 8 golongan dari hartanya. Ya. Siapa ini? Fuqara, masakin, adil, mu'allaf, riqab, budak, ya, fisabilillah wa fisabil. Ada ibnu sabil dan sabilillah. 8 golongan. Ini harta yang menjadi hak mereka yang ada di tempat kita kalau kita sudah mencapai nisab itu. Ini jadi jangan melupakan Allah tadi ya. Jangan melakukan hal-hal yang membuat Allah murka kepada kalian tadi. Tidak mengingat Allah, melanggar larangan Allah, tidak mengerjakan perintah Allah dan lain sebagainya. Fa'ansahum anfusahum, ya. Maka Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Memang kesibukan itu sering-sering melalaikan, ya. Bahkan nggak hanya harta, terus anak-anak. Maka Nabi kasih tahu, anak itu potensinya bikin orang tua ada 4 itu. Inal walada majhalatu
tua itu menjadikan orang, sering sekali seorang anak itu menjadikan orang tua bodoh ilmu, ya. Dijak ngaji itu jawabannya, wah, aku lah sempet oke, gawean. Ya. Masuk lembut terus demi anak-anak. Saya ke sekolah yang bayarnya larang, terus kerja. Nah, itu alasannya demi siapa? Anak nggak sempat belajar. Maka yang pertama kata Rasulullah, inna wadada majalah. Sering sekali anak kita itu menjadikan kita bodoh. Nggak punya waktu untuk belajar itu. Alasannya lembur dari target demi anak. Itu yang utama. Inna wadada majalah. Yang kedua, orang tua itu tadinya dermawan jadi penuh perhitungan. Gara-gara siapa? Anak. Ya, tadinya infak itu ya rutin ya. Kemudian mulai perhitungan. Habis punya anak tidak pernah infak itu mungkin ya. Ya. Oke, infak ini sebenarnya justru ketika kita sedang kesulitan itu Allah perintahkan ya infak ya, ketika dalam kondisi kesulitan itu. Yang ketiga, kita luwalada. Ya. Kemudian seorang anak akan membuat orang tua majbanatun. Apa majbanah? Majbanah itu jubel. Apa jubel? Kita tiap hari berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubli wal bukhli. Apa jubel? Pengecut. Dulu, jadi kan konteksnya kan zaman Nabi kan. Dulu sebelum nikah itu perang itu ngarep diri kan. Pernikahan dua anak ini jadi jin lah. Saya jin di Rasulullah nggak mengangkat perang. Bocah cilik-cilik mau tembak, sinten sih mau pengen. Jadi bocah alasannya membuat orang tua takut membela agama. Jadi namanya majbanah. Innal walada mahzanatun khuzn. Anak itu sering sekali menjadikan orang tua sedih karena polai bocah. Ada pepatah Jawa gimana? Anak pola bobo keperakan itu ya. Apa sih artinya itu? Anak pola bobo keperakan itu ya. Kalau anak sih gak izin mau ya. Ngerti-ngerti ditelepon malam-malam mulai polsek mana gitu. Kejadian buat Pak, leres putaran jenengan sebenarnya siapa? Fulan. Ya. Ini sedang kami amankan Pak. Habis tawuran bentuk bacot uang gitu kan. Kira-kira untuk uang ini orang melu pola melu apa? Melu izin kan menanggung akibat tadi. Atau memang Jawa itu punya pepatah gimana? Mikul dhuwur mendem jero. Ini orang mendem malah mendemul kan itu misalnya itu ya. Dicekal-cekal kayak mendem. Pak ini lari jenengan mendem ke begini. Padahal ini udah mendem jero ini malah mendem wae. Sedih ya kira-kira ngomong. Sedih. Memang ujian orang itu beda-beda Pak. Tapi setiap ujian itu mesti ada pengaruh dari kita. Ya, pengaruh dari perbuatan kita. Kita tuh kalau urusan keluarga itu ya suruh belajar memang kepada siapa? Ya kepada sosok yang diabadikan dalam Al-Quran. Kalau mau belajar keluarga ya keluarga Imran yang paling bagus, namanya aja satu-satunya keluarga yang jadi petunjuk, bahkan jadi judul surat ya, surat Ali Imran. Itu kan kalau kita mau belajar pada keluarga ini agar anaknya grafiknya seperti Imran. Imran kan grafiknya manja Pak. Imran, Hana, bukan Nabi, bukan Rasul, nikah, punya anak istimewa namanya Maryam. Maryam sama ibunya levelnya tinggi siapa? Tinggi Maryam kan? Begitulah harusnya setiap keluarga muslim itu diajari Allah. Ya bisa kudune anak jenengan ngono ya, itu jenengan kan begitu. Kan begitu diajari grafiknya Imran. Hana Imran lelaki biasa, Imran Hana perempuan biasa nikah, anaknya mana sempurna sampai Nabi bersabda,
Perempuan sempurna hanya satu, Maryam binti Imran, kata Rasulullah. Ya. Imran punya anak namanya Maryam punya anak namanya Isa. Isa sama Maryam mulia siapa? Mulia Isa. Harus begitu setiap keluarga kita ini, ya. Jangan ikut grafiknya keluarga bingung. Kita kan disuruh belajar itu bukan untuk menjelekan pengambil ibrah. Kenapa keluarga Nabi Nuh kan grafiknya malah buruk. Maka ketika Allah kehilangan Kan'an, Allah itu mengatakan innahu laisa min ahlika. Ya, Kan'an itu tidak patut jadi anakmu, tidak patut itu. Kamu Nabi, Rasul, pilihanku, pilihan Allah. Anak model begitu tidak patut jadi anakmu. Karena dia durhaka, melawan ayahnya, membantah, ya, melawan dakwah, itu tidak pantas sejarah. Kenapa grafiknya kok bisa turun? Karena istrinya istri yang durhaka. Jadi dipastikan kalau ada keluarga Muslim hari ini suaminya saleh, ya, rajin sholat, bahkan dalam bahasa Jawa ini bangun masjid, ya, bukan pak bangun masjid, ya, kuat nggak bangun masjid? Bangun masjid ini dalam Yesus supaya membangun masjid, tapi istrinya durhaka. Setiap hari lawan bersama suaminya. Suaminya sibuk luar biasa urusannya, istrinya di rumah bantahan sama suaminya. Kira-kira bocah ini piru nggak? Piru ibunya nggak bocahnya? Ya piru pak, karena pemandangannya ibunya bantah, akhirnya anaknya bantah sama bapaknya. Maka karena dia bantah, ketika kapal sudah mulai berlayar, air sudah mulai meninggi, Kan'an dulu dikasih tahu sama ayahnya, nah ayo naik kapal sama ayah sini nah. Gak ada yang selama darinya gak naik kapal. Bocah itu karena tiap hari bantah, ya butuh bantah. Enggak apa, aku pengen munggah gunung. Akhirnya gak bakal sampai gunung. Itu bocah belum bantah, ya butuh bantah. Akhirnya benar ketika bantah-bantah itu digulung ombak, mati dalam keadaan kafir itu. Grafiknya ini Pak Nur. Ya. Tentu tidak menjelekkan Nabi Nuh, tapi untuk memberikan pelajaran. Kenapa sih grafik bisa menurun? Karena ada yang tidak ideal, istrinya tidak taat pada suami, membantah suami, dampak kepada anak durhaka. Ya. Ini perihal kalau bicara tentang keluarga. Kita juga harus begitu, memastikan. Nabi Yakub pun begitu, ketakutan Nabi Yakub itu begitu mau meninggal dunia itu sesuatu anaknya jadi orang. Maka dikumpulkan semua kan yang ketika dalam surat Al-Baqarah itu. Antum syuhada, kalian menyaksikan kan? Ketika Yakub menjalani mati, dikumpulkan semua anak-anaknya, ditanya semua Yusuf, Bunyamin, dan 10 saudaranya. Maka kunjungan pribadi. Yusuf, bapak sudah tidak ada lagi, kamu nyembah sopo. Bapak tak perlu. Semua menjawab 1, 2, 3 sampai 12 anak kompak jawabannya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan. Bapak, insya Allah saya tetap menyembah Allah istiqomah. Ya. Bapak orang itu jadi masjid kurang lebih insya Allah baik ya. Yakub meninggal dalam keadaan tenang, anaknya akan meneruskan kesolehan orang tuanya. Nah itu yang harus diimpikan oleh semua keluarga. Maka kita grafiknya tidak boleh bapaknya ahli sholat, anaknya tidak tahu sholat. Putunya tambah teman. Padahal baik sholat itu, putunya tidak sholat. Ya, narkoba, ya, menghamili anak orang, ya, hamil di luar nikah. Padahal baik itu ahli sholat itu. Nah itu harus banyak-banyak merenung kalau terjadi ada yang salah pasti itu ya. Harus belajar dari Al-Quran karena Al-Quran itu diabadikan untuk dijadikan hudan apa hudan? Petunjuk. Jadi satu-satunya kisah yang tidak fiktif dan tidak mengada-ngada adalah kisah Al-Quran. Maka hadis yuftara kata Allah di ayat 111 surat Yusuf. Semua kisahnya bukan dongeng buatan, ya, tapi itu kisah nyata di alam manusia diabadikan oleh Allah untuk dijadikan petunjuk. Kenapa sih kok gagal mendidik istri?
dampaknya kemana-mana. Harus belajar kepada Nabi Ibrahim, sukses mendidik Hajar. Kalau untuk 2 tahun siap ditinggal kemana-mana dan melahirkan putra soleh namanya Ismail. Banyak contoh kalau belajar dari Al-Qurannya. Intinya adalah ya kita jangan sampai terlalaikan ya dari Allah, baik karena sibuk ngurusi keluarga, ngurusi anak. Di sini dikaitkan dengan ayat surat At-Taghun ya. Sudah bisa? Belum ya. Dikaitkan dengan surat At-Taghun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi kerja membahagiakan anak, jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang ngurus anak, ngurus bisnisnya sampai melupakan Allah, mereka lah orang-orang yang rugi. Ya, jadi ini sekali lagi kita diingatkan oleh Allah, jangan alasan anak-anak ya harta menyebabkan kita nggak sempat sholat, ya nggak sempat hitung harta, nggak sempat mengeluarkan zakatnya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak sama, ashabun nar ya, golongan penghuni neraka, wa ashabul jannah, dan golongan penghuni surga. Ashabul jannah, penghuni surga, humul faizun, mereka lah pemenang yang sejati, mereka lah an-najuna al-muslimuna min adabillah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi memang Allah akhirnya mengingatkan tujuan dari semua upaya itu 2 ujungnya. Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Ada nggak orang yang enggak di surga dan enggak di neraka? Enggak ada. Ujung-ujungnya meskipun sebelumnya nanti ada ashabul araf yang tidak di surga dan enggak di neraka. Karena ketika ditimbang itu kebaikan dan dosanya imbang persis. Nanti dikasih syafaat oleh Rasulullah masuk surga. Tapi ujungnya nggak ada orang kok nggak di surga dan neraka, nggak ada, mesti masuk di antara 2 tempat itu, surga dan neraka. Maka Allah katakan, la yastawi, nggak sama dalam hal apa? Dalam hal ikhtiar di dunia. Ya. Bapak Ibu, waktu kita sama nih 24 jam ya, sehari sama ya. Ya. Ada hari ini yang sudah bisa baca Al-Quran 1 juz barangkali. Ada yang baru bisa setengah juz. Ada yang baru bisa 1 halaman. Ada yang sama sekali tidak buka Quran hari ini. Ya atau tidak? Ya. Ya. Apa beda? Ada hari ini yang maksiat. Ada. Ada yang hari ini maksiat. Maksiat itu 2. 1 tidak menjalankan perintah. Ada hari ini yang nggak subuhan. Ada yang nggak sholat duhur. Ada yang seharian ini nggak sholat 5 waktu. Ada nggak? Ya di antaranya sudah tidak ada. Artinya di dunia ini ada yang agamanya Islam nggak sholat hari ini. Ya. Nah itu sudah jelas beda, dari ikhtiar saja beda. Tapi kata Rasulullah, wa kullu nasyatu, setiap orang mesti melakukan usaha. Ya. Usaha itu artinya ikhtiar. Ya. Fa'atiquha aw mubikuha. Ikhtiar itu berpotensi 2. Ikhtiar yang benar diridhoi oleh Allah, membebaskan dia dari api neraka. Atau justru ikhtiar kerja dia itu menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Karena mungkin bekerja di tempat yang haram, ya, mendapatkan harta yang haram, dibawa pulang yang dibawa harta yang haram. Jadi ya, sama-sama kerja,
Yang satu dapat adab karena mencari yang haram, yang satu dapat nikmat karena mencari yang halal. Itu ditutup oleh Nabi. Setiap manusia mesti berikhtiar. Ada yang ikhtiarnya menyelamatkan dari neraka, atau justru ikhtiarnya memasukkan dia ke dalam neraka. Yang jelas ashabul jannah humul faizun, penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Mau ngomong bisawab, insya Allah satu kali pertemuan lagi kaitan dengan surat Al-Hasyr. Terakhir ini besok pembahasan mukjizat Al-Quran. Berikut ada keutamaan Asmaul Husna, ya. Wa ma'ul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim, dan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.